Kawasan pesisir Kampung Nelayan Marunda Kepuh Kelurahan Marunda Cilincing Jakarta Utara dikepung oleh lautan sampah. Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Berbagai jenis sampah plastik hingga perabotan rumah tangga terlihat menutupi pinggiran muara Sungai Banjir Kanal Timur yang mengalir langsung ke Teluk Jakarta. Bahkan, kondisi tersebut hingga menyebabkan kapal-kapal nelayan yang berlabuh di muara Sungai BKT terjebak dalam lautan sampah itu. Sampah-sampah itu tak hanya mengotori area pinggiran pesisir Marunda Kepuh, namun juga tenggelam ke permukaan air bercampur lumpur. Seorang nelayan setempat, Agus menyebut, sampah-sampah itu datang tiap tahun pada musim penghujan terbawa angin barat. Agus, Ya, Pak Agus, ini sampah di sini sebenarnya udah dari kapan, Pak? udah lama juga, udah hampir setiap tahun datang, Setiap tahun ada, Pak ya? setiap tahun datang. Ini musim tertentu atau gimana datangnya, Pak? Musim tertentu, musim hujan. Musim hujan ya? Siap. Pak, sampah ini dampak untuk nelayan sini gimana, Pak? Ya ganggu juga sih. Ganggunya gimana, Pak? Ganggunya? Ya aturan kita ngejar air jadi ngejar air. Pak, sampah ini katanya biasanya kalau musim barat itu banyak ya, Pak. Sampah ini dari mana, Pak? Dari darat atau dari laut nih, Pak? Dari darat ke laut nggak diterima. Terus angin balik lagi. Balik lagi. Berarti ini sampah-sampah ini ke bawah arus ya, Pak? Ke Ke bawah pesisir arus. Marunda Kepuh ya? Iya. Siap. Ini udah dibersihin belum sih, Pak, sebenarnya, Pak? Tiap hari sih diambil. Ah, Tapi yang ngambil namanya orang dinasnya cuma hanya ngambil sampah, ya sampah yang diambil. oke. Nah, Pak, sebagai warga ya, Pak, ini kan nelayan juga. Dengan sampah yang terus berulang, harapan warga sendiri gimana, Pak, dengan sampah ini? Kalau bisa ya pakai, kan ada amfibi lah naik sama amfibi. Jadi ya, kalau amfibi kan kerjanya kan praktis. Kalau dia kan cuma hanya ngambil sampah pesisir. Berarti selama ini nggak pakai alat berat, Pak? Enggak. Selama ditaruhin orang-orang pesisir nggak pernah alat berat ditaruhin. Berarti selama ini pakai apa dia, Pak? Pakai cangkang. Pakai cangkrang aja ya? Siap. Pak, ini kalau surut, sampahnya kelihatan nggak, Pak, di dasar? Kelihatan perahu nggak kebagian air. Nah, Pak, perahu kalau kesini kan biasa pakai baling-baling mesinnya itu. Mesinnya sampah sering nyangkut di mesin nggak, Pak? Udah jelas nyangkut di mesin. Kalau nyangkut, Pak, gimana caranya untuk bisa sampai ke darat? Kan dibersihin lagi, deko lagi, hidup lagi. Oh. Jadi kalau sampah nyangkut ke baling-baling tuh kapal mati, Pak? Ya dimatiin mesin. Bahaya ya, Pak ya? Ya sebut bahaya yang enggak, sebut kata yang enggak ya tapi bahaya. Oke, siap. Pak, ini sampah-sampah ini sampah-sampah baru atau sampah-sampah lama sih, Pak, kalau kelihatannya, Pak? Kalau yang baru kan diambil, Ah. yang lama kan tidur. Mengendap berarti, Pak, di sini, Mengendap. Pak, sampah-sampahnya? Sampahnya tidur. Oke, siap. Jadi yang diambil itu sampah yang baru. Dan ini juga eceng gondok nih tumbuh liar gitu, Pak ya? Lihat, dia kan setiap air pasang dia itu dikeluarkan. Eceng gondok. Iya, setiap hujan besar pasti keluar. Pak, bisa dijelaskan, Pak, penanganan sampah di pesisir Marunda Kepuh dari Sudin LH Kepulauan Seribu seperti apa, Pak? Kalau untuk penanganannya kita masih manual ya, Pak. Alat-alatnya seperti tris, cangkrang dan lain-lain. Itu untuk penanganan setiap hari kita tanganin seperti dikumpulin seperti ini nih. Per hari itu bisa rata-rata ya tergantung kondisi sampahnya ya. Dari 1 ton sampai 2 ton per hari. Siap. Itu untuk pengangkutannya tidak setiap hari sih, kita tiap hari 2 hari sekali, atau kalau keadaan lagi emang sampahnya sudah menumpuk setiap hari kita angkut. Itu menggunakan kompaktor dan tipper. Dibawa kemana nanti sampai, Pak? Itu di Bantar Gebang semuanya. Siap. Pak, untuk rata-rata personil harian yang dikerahkan untuk membersihkan sampah berapa orang sih, Pak? Kalau untuk personil untuk pesisirnya aja, dan di sini ada 3 grup ya. Iya. 3 grup, satu grupnya rata-rata 6 orang, berarti 18 ya. Belum dari ABK. ABK itu tergantung, kalau dia nggak ke pulau nih ya, untuk pengangkutan sampah di pulau, dia itu tertentukan di sini sekitar rata-rata 10 orang rata-rata. Gitu. Pak, mungkin bisa jelaskan ini sampah-sampah ini sebenarnya sampah lama atau sampah yang gimana sih, Pak? Kalau ini sih sampah baru,
sama baru karena setiap hari kita tanganin. Mau itu musim barat, mau timur, kita tanganin. Ya. Tapi ini memang sampah yang terbawa arus atau gimana Pak? Sampah yang terbawa arus ini. Terbawa arus dari kali semuanya. Dari 13 aliran ya? Semua, ya. Ini menumpuk di pesisir sini karena terbawa arus atau gimana sih Pak? Pertama arus, kedua ombak angin. Musim apa sih Pak ini Pak? Paling banyak musim baratan. Musim angin barat ya? Barat, ya. Ya. Jenis sampahnya apa aja Pak? Jenis sampahnya kalau rata-rata ya plastik, gondok, yang eceng gondok itu juga itu kan nggak setiap hari ya. Tapi kalau setiap harinya itu plastik sama plastik dan kayu tuh biasanya. Sampah plastik bungkus makanan ya Pak ya? Ya itu kemasan lah, macam kopi, apa, tapi banyak kan kopi dengan minuman saset itu. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi untuk pembersihan sampah pesisir itu apa aja? Kendalanya kita pertama kita masih manual ya, penanganan juga nggak terlalu maksimal. Kalau pun dibantu alat berat maksimal lah gitu. Dengan masih kendalanya masih manual ya, kita seadanya untuk kumpul ke tengah juga kita nggak berani. Kita kendalanya itu aja. Apalagi Pak? Pak, berarti karena alat-alatnya manual, sampah yang bisa diambil yang di permukaan aja Pak ya? Yang nyandar aja ke yang ke agak pinggir untuk ke tengah kita nggak berani. Sebetulnya mungkin kita perbantuan kapal ada Samtama kemarin. Itu pun kalau air surut nggak bisa, harusnya lagi pasang. Untuk penanganan ke sana juga Samtama kandas. Kalau lagi pasang bisa. Kita bukan pesisir aja, ada kapal juga kita. Pak, mungkin sebagai petugas kebersihan, imbauan ke warga supaya nggak buang sampah sembarangan ke kali Pak. Ya itu kesadarannya aja ya, karena warga Indonesia masih kurang sih kesadarannya. Saya rata-rata juga kadang-kadang satu karung buang sampah, satu kantong plastik itu banyak bungkusan kalau musim barang itu karungan. Belum dari apa, sofa, lemari kadang-kadang itu. Jadi imbauannya Ya kesadarannya jangan buang sampah ke kali lah gitu.